Selamat pagi, dan perkenalkan nama saya Hesro Yoyeda Kamoyaki, asal sekolah SMP Negeri 2 Banjarbaru. Hari ini saya akan menceritakan asal mula Selat Bali. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana yang terkenal dengan kesaktiannya yang bernama Siddhi Mantra. Dia amat rajin beribadah dan juga bersemedi, sehingga sang Batara Guru menghadiahkan dia seorang istri yang cantik dan juga seorang putra yang bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang tampan, gagah dan pandai. Namun amat disayangkan, dia memiliki sifat yang jauh berbeda dari sang ayah. Dia amat gemar bermain judi sabung ayam. Kesehariannya hanya bermain judi. Dan keberuntungan tak pernah ada pada dia. Itu berarti dia selalu kalah dalam setiap permainan judinya. Dan dia selalu meninggalkan hutang saat dia bermain judi. Dia selalu mempertaruhkan hartanya, bahkan harta kedua orang tuanya dia pertaruhkan semua, hingga ya semuanya habis tak bersisa, habis ludes tak bersisa. Sehingga Siddhi Mantra itu berpikir keras, bingung dan gelisah bagaimana dia bisa mendapatkan harta lagi untuk melunasi semua hutang-hutang anaknya. Dia berpikir, bagaimana ini? Dan demi sang anak, dia pun pergi bersemedi, memohon petunjuk para dewa. Dia pun bersemedi. Lalu terdengarlah suara bisikan yang menyuruh dia untuk pergi ke kawah Gunung Agung, yang di sana terdapat sebuah harta yang dijaga oleh seekor naga yang bernama Naga Basuki. Dan dia harus menggunakan genta ini untuk memanggil naga tersebut. Tanpa pikir panjang, Siddhi Mantra pun lalu bergegas ke Gunung Agung. Saat dia sampai, dia pun langsung membunyikan genta seraya membaca mantra. Wahai naga Basuki, keluarlah, keluarlah. Naga pun keluar dari dalam gua. Siapa kamu, wahai Kisana? Apa tujuanmu? Siddhi Mantra pun mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu ingin meminta sedikit harta dari sang naga untuk melunasi semua hutang sang anak. Sang naga pun memberikan hartanya, namun dengan syarat, sampaikanlah kepada anakmu, pakailah harta ini dengan bijak. Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu kepada anakku. Terima kasih naga, terima kasih. Dia pun lalu pulang ke rumahnya. Saat sampai ke rumah, dia menyerahkan hartanya kepada anaknya dan berpesan agar harta itu dipakai dengan bijak dan lunasi semua hutang-hutangnya. Lalu sang anak berjanji, baik ayah, baik, aku akan berjanji untuk melunasi semua hutang-hutangku. Terima kasih ayah. Ya, dia telah berjanji, namun janji hanyalah tinggal janji, bagaikan angin lalu. Dia melupakan janjinya dan kembali berjudi dan kembali kalah hingga uangnya habis. Dia pun bermaksud untuk ketemu ayahnya dan meminta uang lagi. Namun ayahnya menolak karena dia telah melanggar janjinya. Kali ini ayahnya tak bersudi untuk membantunya lagi. Manik Angkeran pun gelisah, pusing. Bagaimana bisa mendapatkan uang lagi? Dia pun berpikir, bagaimana ini? Ayahku tak ingin membantuku lagi.
Akhirnya lamunan sang Manik Angkeran buyar ketika ada seorang yang memberitahu bahwa di kaki Gunung Agung ada sebuah harta yang dijaga oleh seekor naga yang bernama Naga Basuki. Dan dia harus menggunakan genta dari sang ayah untuk memanggil naga tersebut. Akhirnya dia pun langsung pulang ke rumah, dan saat ayahnya tidur, dia pun mengambil genta sang ayah. Dia pun langsung bergegas ke Gunung Agung kan telah mendapatkan genta ini. Tapi saat dia sampai di kawah Gunung Agung, dia berpikir, tapi kan selama ini ayahku nggak pernah ngajarin aku mantra. Terus bagaimana bisa mendapat harta itu? Dia pun akhirnya tanpa rasa peduli, dia langsung saja memanggil sang naga agar mendapatkan harta itu. Dia pun langsung memanggil, "Naga, keluarlah! Naga, keluarlah!" Naga pun keluar. "Ada apa? Apa tujuanmu? Dan bagaimana kau bisa mendapatkan genta itu?" Manik Angkeran terkejut. "Ampun naga, ampun. Aku Manik Angkeran, putra dari Sidi Mantra. Aku diutus oleh ayahku untuk meminta harta dari kamu." Sang naga tahu kalau Manik Angkeran berbohong, dan dia pun memberikan hartanya dengan marah dan menyuruhnya untuk tak kembali lagi. Manik Angkeran sangat senang. "Wah, terima kasih naga, terima kasih, terima kasih." Tapi mata dia langsung tertuju pada ekor sang naga yang terdapat sebuah permata indah. Seketika sifat tamaknya pun keluar untuk memotong ekor naga tersebut. Langsung naga merasa kesakitan. Manik Angkeran. Manik Angkeran langsung berusaha lari. Dengan mendapatkan ekor naga tersebut, dia berlari. Sementara itu, si Demantra terbangun dari tidurnya. Dan dia melihat bahwa kotak pusakanya yang berisi genta telah hilang. Dan dia langsung menyusul sang anak ke Gunung Agung. Karena sang naga merasa kesakitan di ekornya, dia pun susah mengejar si Manik Angkeran. Akhirnya dia pun menjilat jejak kaki sang Manik Angkeran. Keajaiban pun terjadi. Manik Angkeran berubah menjadi abu bersama dengan genta dan ekor sang naga. Saat di tengah perjalanan, si Demantra pun melihat sang anak telah menjadi abu bersama dengan ekor sang naga. Manik Angkeran pun merasa sedih, dan dia pun membawa sang anak dengan ekor naga ke tempat Naga Basuki berada, dengan niat untuk memulihkan kembali sang anak. Sang naga pun menuruti. Dia akan mengembalikan sang anak, namun dengan syarat dia harus mengembalikan kembali ekor yang telah terputus. Baiklah, mereka berdua saling menepati janji. Akhirnya Manik Angkeran pun kembali hidup dan memohon maaf kepada sang ayah. "Ayah, maafkan aku. Aku berjanji tak akan mengulanginya lagi." Si Demantra pun telah memaafkan sang anak. Namun sayang, dia harus hidup berpisah dari sang anak. Dan Manik Angkeran harus hidup mandiri bersama sang naga. Akhirnya si Demantra pun kembali ke Daha untuk pulang dan meninggalkan sang anak. Sementara di perjalanan, dia berpikir bagaimana agar sang anak tak mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya dia pun menghadap ke belakang dan menggunakan kesaktiannya untuk membelah daratan menjadi dua. Lalu keajaiban pun muncul. Daratan menjadi terbagi dua. Dan di tengah-tengahnya ialah yang bernamakan Selat Bali. Ya, sekian
asal mula saat Bali yang dapat saya ceritakan. Dan amanat yang dapat kita ambil ialah janganlah kita serakah kepada harta yang kita miliki. Dan yang kedua, kita jangan menyanyiakan hasil usaha yang telah diperoleh dari kedua orang tua kita. Terima kasih.